Observasi adalah sesuatu yang menyangkut tentang pengamatan, perekaman, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa yang direncanakan. Adapun 4 dimensi yang mencirikan jenis pengamatan yaitu: yang pertama, studi observasional terkendali dan observasi tidak terkendali. Observasi terkendali terjadi ketika penelitian observasional dilakukan dalam kondisi yang diatur dengan seksama. Observasi tak terkendali adalah teknik observasi yang tidak berupaya mengendalikan, memanipulasi, atau memengaruhi situasi peristiwa berjalan secara alami. Poin yang kedua, observasi partisipan dan non-partisipan. Observasi partisipan merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam studi kasus, studi etnografi, dan studi growth depth theory. Observasi non-partisipan, peneliti tidak pernah terlibat langsung dalam tindakan para aktor, tetapi mengamati mereka dari luar cakrawala. Yang poin ketiga, observasi terstruktur dan tidak terstruktur. Observasi terstruktur umumnya bersifat kuantitatif. Biasanya, hal-hal yang berkaitan dengan fitur yang menarik seperti durasi dan frekuensi suatu peristiwa dan aktivitas tertentu yang mendahului dan mengikuti di catatan. Observasi tidak terstruktur umumnya bersifat kualitatif. Pada awal penelitian, pengamat mungkin tidak memiliki gagasan pasti tentang aspek-aspek tertentu yang perlu difokuskan. Poin keempat, observasi tersembunyi dan tidak tersembunyi. Adapun observasi tersembunyi adalah bahwa subjek penelitian tidak dipengaruhi oleh kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Adapun observasi tidak tersembunyi lebih mengganggu dan mungkin mengganggu keaslian perilaku yang diteliti. Dua pendekatan penting untuk observasi. Yang pertama dijelaskan observasi partisipan, dijelaskan dalam dua aspek, yaitu aspek pertama, aspek partisipan dari observasi partisipan. Pengamatan partisipan menggabungkan dua proses partisipan dan pengamatan. Meskipun demikian, pengamatan partisipan harus dibedakan dari pengamatan murni dan partisipan murni. Pengamatan murni berusaha untuk melepaskan peneliti dari tindakan dan perilaku yang diamati. Aspek yang kedua yaitu aspek observasi dari observasi partisipan. Aspek penting dari observasi partisipan adalah membangun hubungan baik. Maksud dari membangun hubungan baik yaitu membangun hubungan baik melibatkan pembentukan hubungan saling percaya dengan kelompok sosial yang diteliti. Pendekatan observasi yang kedua yaitu pengamatan terstruktur. Pengamatan terstruktur sifatnya terfokus, maksudnya yaitu sifatnya fokus mengamati fenomena yang telah ditentukan sebelumnya secara selektif. Fokus pengamatan terstruktur dipecah menjadi potongan-potongan informasi yang kecil dan mudah dikelola. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan observasi, di mana observasi di sini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data perilaku secara langsung tanpa harus mengajukan beberapa pertanyaan. Data yang diperoleh di sini umumnya lebih andal dan bebas dari bias responden, terutama ketika mengamati suatu kelompok tertentu yang sulit untuk dijangkau. Namun, observasi memiliki kelemahan seperti reaktivitas, di mana subjek mungkin mengubah perilakunya ketika merasa sedang diamati, serta potensi bias dari pengamat yang dapat memungkinkan akurasi data. Penggunaan skema pengkodean dalam observasi terstruktur. Ada beberapa pertimbangan dalam membangun skema pengkodean, yaitu 1. Fokus yang jelas tentang apa yang harus diamati. 2. Objektivitas untuk meminimalkan interpretasi dari peneliti. 3. Kemudahan penggunaan. 4. Kategori yang saling eksklusif dan menyeluruh secara kolektif. Jenis kuesioner. Kuesioner umumnya dirancang untuk mengumpulkan sejumlah besar data kuantitatif.
Kuesioner dapat diberikan secara langsung, didistribusikan secara elektronik, atau dikirim melalui pos kepada responden. 1. Kuesioner yang dikelola secara pribadi. Kuesioner yang dikelola secara pribadi memungkinkan peneliti mengumpulkan respon dengan cepat, menjelaskan keraguan responden, memperkenalkan topik penelitian, dan memotivasi jawaban jujur. 2. Kuesioner melalui pos. Kuesioner melalui pos adalah kuesioner yang diisi dengan kertas dan pensil yang dikirim ke responden. Kuesioner elektronik dan online. Penyebaran kuesioner elektronik atau daring mudah dan cepat dilakukan dengan mengirim undangan atau memasang tautan. Kuesioner ini sering digunakan untuk memahami opini konsumen, memanfaatkan internet untuk menjangkau individu yang sulit dijangkau. Adapun prinsip-prinsip penyusunan kata yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti, yaitu yang pertama, kesesuaian isi pertanyaan, yang kedua, bagaimana pertanyaan disusun, yang ketiga, jenis dan bentuk pertanyaan yang diajukan, yang keempat, urutan pertanyaan, yang kelima, data pribadi yang diminta oleh responden. Adapun penampilan umum dalam pembuatan kuesioner yang harus diperhatikan oleh seorang peneliti yaitu yang pertama, pendahuluan yang baik, yang kedua, menyusun pertanyaan, yang ketiga, informasi tentang pendapatan dan data pribadi sensitif lainnya, yang keempat, pertanyaan terbuka di bagian akhir, dan yang kelima, penutup kuesioner. Kemudian materi selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan berbagai macam metode serta kapan penggunaannya. Yang pertama yaitu ada wawancara tatap muka, di mana wawancara tatap muka di sini memiliki kelebihan dalam menyediakan data yang lengkap meskipun dapat menimbulkan bias pewawancara dan juga memerlukan biaya yang tinggi, sehingga pada metode ini lebih cocok untuk digunakan pada eksplorasi penelitian. Kemudian yang kedua ada wawancara telepon, di mana wawancara telepon di sini lebih efisien untuk menjangkau subjek yang tersebar secara geografis dan memberikan tanggapan langsung, tetapi memungkinkan pengamatan terhadap respon nonverbal sehingga dapat diblokir. Namun, metode ini lebih cocok digunakan untuk pertanyaan yang lebih spesifik. Kemudian yang ketiga ada studi observasi, di mana studi observasi di sini membantu memahami isu kompleks melalui pengamatan langsung, namun membutuhkan periode pengamatan yang panjang, sehingga metode ini lebih cocok digunakan untuk penelitian yang memerlukan data deskriptif non-laporan. Kemudian yang keempat ada pemberian kuesioner secara langsung, di mana memungkinkan membangun hubungan sehingga mencapai tingkat responden sebanyak 100%, tetapi membutuhkan biaya yang mahal jika sampel tersebar secara geografis, sehingga cocok digunakan untuk subjek pendekatan. Kemudian yang terakhir ada kuesioner elektronik, di mana kuesioner elektronik di sini menguntungkan untuk mengumpulkan responden dari sampel yang sulit untuk dijangkau, namun memiliki tingkat responden yang cukup rendah, sehingga baik digunakan ketika pengumpulan data dalam skala besar secara struktural. Etika pengumpulan data. Yang pertama, memperlakukan informasi yang diberikan oleh responden sebagai rahasia dan menjaga privasinya. Poin kedua, informasi yang bersifat pribadi atau yang terkesan mengganggu tidak boleh diminta. Yang poin ketiga, apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan rasa hormat dari subjek tidak boleh dilanggar. Adapun poin keempat, tidak seorang pun boleh dipaksa untuk menanggapi survei ini. Yang poin kelima, pengamat non-partisipan harus sebisa mungkin tidak mengganggu. Poin keenam, tidak boleh ada kesalahan penyajian atau distorsi dalam pelaporan data.